warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Ramadan. Saya peserta Laksar CPNS Kabupaten Pidijaya angkatan kedua, gelombang kedua. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal rancangan aktualisasi saya. Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin untuk men-share bahan saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, judul proposal rancangan aktualisasi saya adalah masih minimnya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk mengedukasi Posyantek Alamaria dalam upaya pemasaran teknologi tepat guna di Kabupaten Pidijaya. Dalam proses penyusunan rancangan aktualisasi ini, saya dibimbing oleh dua orang. Yang pertama, Coach Ibu Yasnifa SPD MSI. Beliau merupakan wijaiswara di Lembaga Administrasi Negara, serta mentor atasan langsung saya, itu Bapak Said Sofian Estos. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan latar belakang proposal rancangan aktualisasi saya. Yang pertama itu adalah amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Ya, aparatur sipil negara itu berperan berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat serta pemersatu bangsa. Serta amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang wacana manajemen pegawai negeri sipil, pasal 34 ayat 7, memandang perlu dilaksanakan training dasar atau laksar calon pegawai negeri sipil sesuai pasal 5 ayat 2 Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 12 Tahun 2018. Wacana pelatihan dasar CPNS menjadi berikut. Menunjukkan perilaku dan sikap bela negara, mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS dalam aplikasi tugas jabatan, mengaktualisasikan kedudukan serta peran PNS dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia, dominasi kompetensi teknis yang diharapkan sinkron dengan bidang tugas. Dasarkan dari latar belakang dari instansi yang saya duduki adalah DPMG merupakan salah satu instansi yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat. Sebagai salah satu dinas yang mempunyai tugas penyelenggaraan pemerintah daerah, DPMG Kabupaten Pidijaya dinilai cukup strategis dalam rangka pembinaan kemasyarakatan. Latar belakang masalah isu yang saya ambil adalah bentuk pemberdayaan masyarakat daerah adalah penerapan dan pengembangan hasil yang ada di setiap lapisan secara berkelanjutan. Program ini memberikan kepercayaan lebih kepada masyarakat seluas-luasnya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa dalam menghadapi persaingan global di berbagai bidang dengan mampu menggunakan teknologi tepat guna. Gambaran umum instansi saya adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Pidijaya dibentuk berdasarkan Kanun Kabupaten Pidijaya Nomor 4 Tahun 2016, pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Pidijaya adalah perangkat daerah sebagai unsur pendukung pemerintah kabupaten di bidang pemberdayaan. DPMG merupakan salah satu instansi yang melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang pemberdayaan masyarakat. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Pidijaya mempunyai fungsi sebagai pengelola administrasi umum, penyusun program kerja tahunan, perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat mukim dan kampung, merumuskan dan menyiapkan kebijakan-kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan kampung, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pemberdayaan masyarakat, mukim dan kampung, serta pelaksanaan tugas-tugas dinas lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya. Sedangkan wewenang dari PMG adalah merumuskan dan menyiapkan kebijakan pelaksanaan kelembagaan mukim dan kampung, ketahanan masyarakat, dan usaha ekonomi masyarakat. Merumuskan dan menyiapkan kebijakan di bidang pemanfaatan teknologi tepat guna dan sumber daya alam,
merumuskan dan menyiapkan kebijakan program penelitian pengembangan dan penyusunan perencanaan di bidang pemberdayaan masyarakat mungkin non-kampung, dan melaksanakan tata usaha kepegawaian keuangan sarana prasarana serta rumah tangga. Visi dan misi. Visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah terwujudnya kemandirian masyarakat Kabupaten Pidijaya, sedangkan misinya adalah pemantapan di bidang administrasi, menyelenggarakan usulan umum, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan, pemantapan penyelenggaraan pemerintah kampung dan mukim, pemantapan dan pengembangan usaha ekonomi rakyat, mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, pemanfaatan nilai-nilai sosial budaya masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan pemerintahan desa melalui ketahanan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan, pembekalan dan pelatihan, fasilitasi pemodelan usaha ekonomi masyarakat dan kampung, penguatan lembaga perekonomian masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui lembaga kemasyarakatan kampung. Struktur organisasinya dapat dilihat di slide yang saya tampilkan, di mana kepala dinas adalah Bapak Hasbi SE. Untuk identifikasi masalah yang saya angkat adalah isu-isu aktual yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Yang pertama itu masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai pemberdayaan masyarakat dan kampung. Yang kedua, belum maksimalnya pengumpulan data informasi kampung-kampung di Kabupaten Pidijaya. Serta yang ketiga adalah masih minimnya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk mengedukasi Posyantek Alam Meria dalam upaya pemasaran produk teknologi tepat guna di Kabupaten Pidijaya. Untuk menganalisis isu yang saya angkat, saya menggunakan teknik analisis AKPL. Yang pertama adalah 4 faktor penentunya adalah yang pertama aktual, yaitu isu tersebut masih dibicarakan atau belum terselesaikan hingga masa sekarang. Yang kedua problematik, yaitu isu yang menyimpang dari harapan standar, ketentuan yang menimbulkan kegelisahan yang perlu segera dicari penyebab dan pemecahannya. Yang ketiga, kekhalayakan, yaitu isu yang diangkat secara langsung menyangkut hajat hidup orang banyak dan bukan untuk kepentingan seorang atau sekelompok orang. Yang keempat, layak, yaitu isu yang masuk akal, logis, pantas, realistis, dan dapat dibahas sesuai dengan tugas dan hak wewenang tanggung jawab, hingga akhirnya diangkat menjadi isu yang prioritas. Dari tabel dapat dilihat bahwa ketiga-tiganya memenuhi syarat untuk diangkat menjadi isu. Selanjutnya, setelah saya melihat isu-isu prioritasnya, maka saya kembali menganalisis isu tersebut untuk mencari isu utama atau penentuan core isu dengan teknik analisis USG. Analisis USG adalah urgensi atau urgensi, yaitu dilihat dari kesediaannya waktu, mendesak atau tidak masalah tersebut terselesaikan, seriousness atau tingkat keseriusan dari masalah, yakni dengan melihat dampak masalah tersebut terhadap produktivitas kerja, pengaruh terhadap keberhasilan, atau membahayakan sistem atau tidak. Yang ketiga adalah growth atau tingkat perkembangan masalah, yakni apakah masalah tersebut berkembang sedemikian rupa sehingga sulit untuk dicegah. Matriks prioritas masalah dengan bobot scoring 1 sampai 5 dan nilai tertinggi sebagai prioritas masalah. Dari ketiga isu yang saya analisis, isu yang menjadi isu utama adalah masih minimnya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk mengedukasi Posyantek Alam Meria dalam upaya pemasaran produk teknologi tepat guna di Kabupaten Pidijaya. Setelah kita penetapan isu, maka saya akan melihat dampak dari core isu tersebut dengan menggunakan analisis fishbone, dengan menggunakan diagram fishbone. Dari diagram fishbone itu dapat dilihat bahwa masih minimnya pembinaan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung untuk mengedukasi Posyantek Alam Meria dalam upaya pemasaran produk teknologi tepat guna Kabupaten Pidijaya itu disebabkan oleh yang pertama dari sisi manusia, inventor tidak paham strategi marketing. Yang kedua, malas belajar hal baru. Sedangkan dari sisi kebijakan, tidak adanya kerjasama dengan stakeholder terkait promosi UMKM, serta tidak adanya bantuan pendanaan. Dari sisi sarana dan prasarana, perangkat komputer tidak memadai, tidak ada media promosi khusus produk-produk PTG. Selanjutnya dari metode adalah tidak adanya BIMTEK, strategi pemasaran oleh DPMG dan stakeholder lainnya. Rancangan aktualisasi yang akan saya laksanakan adalah yang pertama, unit kerja
Saya adalah penyuluh usaha mandiri teknologi tepat guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Pidijaya. Sedangkan identifikasi isunya ada 3, masih minimnya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung untuk mengedukasi posyantek Alam Meria dalam upaya pemasaran produk teknologi tepat guna di Kabupaten Pidijaya. Yang kedua, belum maksimalnya pengumpulan data informasi kampung-kampung di Kabupaten Pidijaya. Sedangkan isu yang ketiga adalah masih rendahnya tingkat kedisiplinan pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung. Isu yang diangkat yaitu masih minimnya pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Pidijaya untuk mengedukasi posyantek Alam Meria dalam upaya pemasaran produk teknologi tepat guna Kabupaten Pidijaya. Sedangkan gagasan kreatif yang saya ambil adalah mengedukasi posyantek Alam Meria dalam upaya pemasaran produk teknologi tepat guna melalui strategi pemasaran digital. Analisis dampaknya apabila isu ini tidak segera terselesaikan adalah dalam jangka panjang, apabila posyantik didukung oleh pemerintah Kabupaten Pidijaya, baik dalam hal pendanaan, akses sumber daya alam, dan promosi produk teknologi tepat guna, dapat mengakibatkan hilangnya inovasi serta pemanfaatan produk teknologi tepat guna tidak optimal. Tahapan kegiatan yang saya lakukan untuk kegiatan rancangan aktualisasi yang pertama adalah kegiatan melaksanakan bimbingan teknis strategi pemasaran. Kegiatan kedua, memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi sederhana sebagai media promosi. Kegiatan yang ketiga adalah melakukan pendampingan posyantik Alam Meria terkait pendaftaran produk dan promosi produk teknologi tepat guna. Kegiatan yang keempat adalah saya melakukan evaluasi terhadap kegiatan bimbingan teknis. Matrik rancangan aktualisasi yang pertama adalah untuk kegiatan yang pertama, tahapan kegiatannya melakukan konsultasi dengan mentor terkait kegiatan bimbingan teknis. Outputnya mendapat arahan dan serta partisipasi dari mentor. Keterkaitan substansi mata pelatihan itu tahapan kegiatan yang dilakukan ini mempunyai kaitan dengan nilai berakhlak yaitu loyal. Sedangkan untuk kegiatan yang kedua mengumpulkan data bahan dan informasi mengenai strategi pemasaran. Output yang dihasilkan itu daftar referensi bahan dan data yang diperoleh. Keterkaitan substansinya adalah nilai akuntabel itu penulis menyusun materi dan mencari referensi dari berbagai sumber dengan kriteria menyelesaikan tugas tepat waktu dan bertanggung jawab. Tahapan kegiatan yang ketiga yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi dengan posyantek Alam Meria terkait jadwal kegiatan bimbingan teknis. Outputnya adalah jadwal kegiatan. Nah, keterkaitan substansi mata pelatihan adalah tahapan kegiatan yang ini mempunyai kaitan dengan nilai berakhlak yaitu adaptif. Penulis proaktif dalam menyusun kesepakatan jadwal bimbingan. Tahapan yang keempat adalah melaksanakan bimbingan teknis kepada pengurus dan inventor posyantek Alam Meria. Sedangkan tahapan yang kelima adalah melakukan dokumentasi kegiatan bimbingan teknis. Kontribusi terhadap visi dan misi organisasi yang untuk kegiatan yang pertama adalah jadi sesuai dengan visi dan masyarakat Lampung, terwujudnya kemandirian masyarakat Kabupaten Pidijaya, dan misi yaitu penyelenggaraan pendidikan dan pembekalan serta pelatihan. Sedangkan kegiatan yang kedua saya adalah melaksanakan bimbingan teknis strategi pemasaran. Sedangkan yang kedua adalah memberikan bimbingan teknis penggunaan aplikasi sederhana. Tahapan kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan bimbingan. Yang kedua mengumpulkan data dan bahan serta informasi mengenai kegiatan yang akan dilaksanakan. Output yang dihasilkan adalah mendapat arahan dari dukungan dan partisipasi dari mentor. Output yang kedua adalah daftar referensi bahan dan data yang diperoleh. Keterkaitan substansi mata pelatihan untuk dua kegiatan ini, yang pertama kegiatan ini adalah loyal dan akuntabel. Sedangkan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi adalah sesuai dengan visi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung, terwujudnya kemandirian masyarakat Kabupaten Pidijaya, sedangkan misinya yaitu penyelenggaraan pendidikan, pembekalan, dan pelatihan. Tahapan kegiatan yang ketiga dan keempat adalah melakukan koordinasi dengan posyantik dalam meraih kerja jadwal, melaksanakan kegiatan bimbingan teknis penggunaan aplikasi Canva untuk desain brosur, iklan, poster, dan banner. Selanjutnya tahapan kelima adalah membuat akun media sosial Instagram posyantik Alam Meria, serta tahapan yang keenam melakukan koordinasi kegiatan bimbingan teknis. Untuk kegiatan yang ketiga itu melakukan pendampingan posyantik Alam Meria terkait pendaftaran produk teknologi tepat guna.
Tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah sama. Yang pertama, melakukan konsultasi dengan mentor terkait mengenai kegiatan. Yang kedua, mengumpulkan data, bahan, dan informasi yang dibutuhkan. Sedangkan yang ketiga, melakukan koordinasi dengan Posyantek dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait jadwal kegiatan. Untuk ketiga sub kegiatan yang saya lakukan ini, output yang dihasilkan yang pertama mendapatkan arahan, dukungan, dan partisipasi dari mentor. Yang kedua, daftar referensi bahan dan data yang diperoleh. Sedangkan yang ketiga adalah jadwal kegiatan. Berkaitan substansi mata pelatihan dengan tahapan kegiatan yang saya lakukan, yang pertama adalah loyal, akuntabel, dan harmonis. Sedangkan kontribusi terhadap visi dan misi adalah visi DPMG terwujudnya kemandirian masyarakat Kabupaten Pidijaya, sedangkan misinya yaitu mendorong peningkatan produktivitas dan pendapatan masyarakat melalui pemanfaatan teknologi tepat guna. Sedangkan kegiatan saya yang keempat adalah melakukan evaluasi kegiatan pembimbingan teknis. Tahapan kegiatan yang saya lakukan, melakukan konsultasi dengan mentor mengenai kegiatan, melakukan koordinasi dengan Posyantek terkait jadwal, melaksanakan kegiatan evaluasi berupa observasi langsung ke Posyantek Alam Ria. Sedangkan tahapan kelima melakukan yang keempat melakukan dokumentasi kegiatan. Output saya yang silakan adalah mendapat arahan dukungan dan partisipasi dari mentor, jadwal kegiatan, serta tabel observasi. Berkaitan substansi mata pelatihan, dari nilai berakhlak yang saya dapat adalah loyal, harmonis, dan berorientasi pelayanan. Atas pertanyaan yang diberikan, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.